semuanya, kembali lagi di channel pembelajaran matematika bersama Kak Ros. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan trigonometri, khususnya yang bentuk kuadrat. Nah, buat yang belum menonton bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri dengan bentuk sederhana, silakan klik link yang ada pada deskripsi. Sebelum lanjut ke persamaan trigonometri bentuk kuadrat, silahkan ditonton terlebih dahulu penjelasan mengenai penyelesaian persamaan trigonometri yang bentuk sederhana. Karena nanti penyelesaian trigonometri bentuk sederhana itu akan digunakan dalam menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, apa aja sih yang harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum mempelajari penyelesaian persamaan trigonometri bentuk kuadrat? Nah, materi yang harus kalian kuasai itu ada materi tentang persamaan kuadrat. Dan harus mengingat lagi bentuk persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat di sini, koefisien dari X kuadrat yaitu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya 0 maka bukan persamaan kuadrat lagi yang diperoleh, melainkan persamaan linier. Jadi syaratnya koefisien dari X kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Kemudian cara-cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu sudah juga kalian pelajari ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama di kelas 8, yang mana ada 3 metode atau 3 cara yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga yaitu menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC yang lebih lumrah kalian dengar. Gimana bentuk rumus ABC-nya itu? Rumusnya itu adalah X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Dengan B itu adalah koefisien dari variabel X, A adalah koefisien dari variabel X kuadrat, dan C itu adalah konstanta. Jadi nanti untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat, kita untuk mencari akar-akarnya akan menggunakan salah satu dari ketiga metode pencarian akar-akar dari persamaan kuadrat. Karena konsep dasar dari penyelesaian persamaan trigonometri, nanti kita akan memisalkan fungsi trigonometri itu menjadi suatu variabel, yang mana setelah dimisalkan menjadi satu variabel akan ditemukan bentuk persamaan kuadrat. Jadi untuk lebih jelasnya, bagaimana cara penyelesaiannya, mari kita lanjut saja ke contoh soal yang pertama. Di contoh soal yang pertama, itu diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X dikurangi 3 sin X dikurangi 2 sama dengan 0. Dengan interval X itu lebih dari 180 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Dan di sini nilai X-nya harus lebih dari 180. Karena tidak ada tanda sama dengan pada interval X lebih dari 180 derajat, maka 180 derajat itu tidak termasuk dalam interval nilai X-nya. Maka X-nya itu harus lebih dari 180 derajat. Dan di sini terakhir batasnya itu sampai sama dengan 360 derajat, karena di sini ada tanda sama dengannya. Nah, langsung saja, yang kita misalkan, karena tadi saya bilang kita akan memisalkan, yang dimisalkan itu siapa? Fungsi trigonometrinya. Di sini fungsi trigonometrinya apa? Sin X. Jadi kita misalkan bahwa sin X-nya itu sama dengan P. Setiap ketemu sin X, kita ganti dengan P. Maka 2 sin kuadrat X itu bentuknya akan berubah menjadi 2P kuadrat. Kemudian dikurangi 3 sin X berarti 3P. Dikurangi 2 sama dengan 0. Sudah ketemu persamaan kuadrat, sekarang untuk mencari akar-akarnya, kita gunakan metode pemfaktoran di sini. Karena ini bisa difaktorkan, maka kita cari faktornya. Yang mana faktornya adalah P plus 1 dikalikan dengan P dikurangi 2. Setelah itu kita cari pembuat 0 untuk menentukan akarnya. Nah, pembuat 0-nya di sini ada 2. Yang pertama 2P ditambah 1 sama dengan 0. Maka nilai 2P-nya sama dengan negatif 1, sehingga nilai P-nya adalah negatif 1 per 2. Kemudian yang kedua, P dikurangi 2 sama dengan 0, maka nilai P-nya sama dengan 2.
Setelah ketemu nilai P, sekarang kita kembalikan lagi. P itu siapa? Tidak lain, P itu adalah sin X. Maka ketika P sama dengan negatif setengah, itu artinya sama dengan sin X sama dengan negatif setengah. Kemudian untuk P sama dengan 2, maka bentuknya akan berubah menjadi sin X sama dengan 2. Nah, karena nilai maksimal dari fungsi sin itu adalah 1, maka ini dia tidak memenuhi syarat. Ingat, di kelas 10 kalian sudah belajar tentang grafik fungsi trigonometri, mana dari grafik itu untuk fungsi sin dan cos, nilai maksimalnya adalah 1. Sedangkan nilai minimal atau nilai minimumnya untuk fungsi sin X dan cos X itu adalah negatif 1. Karena ini dia melebihi 1, maka dia tidak memenuhi. Sedangkan untuk X sama dengan negatif setengah, karena dia masih melebihi negatif 1, masih nanti kita bisa cari berapa sudut yang ketika dicari sinusnya hasilnya adalah negatif setengah. Kemudian, karena ini dia bentuknya fungsi sin, seperti apa yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya tentang penyelesaian persamaan trigonometri untuk bentuk yang sederhana. Ketika kita punya bentuk sin X sama dengan sin A derajat, maka ada dua penyelesaiannya. Yang pertama, X-nya sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Dan yang kedua, X-nya itu sama dengan 180 derajat dikurangi A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nanti ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk sin X sama dengan negatif setengah. Dengan cara kita ubah dulu. Negatif setengah itu sin dari sudut berapa. Kita ketahui dari perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, untuk sin yang hasilnya negatif itu ada di kuadran ketiga. Maka sudutnya untuk sin negatif setengah itu lebih dari 180 derajat, tetapi kurang dari 270 derajat. Mana sudut yang nilai sin-nya sama dengan negatif setengah itu adalah 210 derajat. Setelah ketemu sin X sama dengan sin A derajat, maka langsung saja kita gunakan formula penyelesaian yang tadi. Yang pertama, X sama dengan A derajat. A derajatnya di sini adalah 210 derajat. Kemudian dikalikan dengan K ditambah dengan K kali 360 derajat. Kemudian penyelesaian yang kedua, itu X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi A derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita selesaikan dari bentuk yang pertama dengan cara kita mengganti nilai K, memilih nilai K dari K sama dengan 0. Maka diperoleh nilai X-nya adalah 210 derajat. Karena 210 derajat itu ada pada interval X yang lebih dari 180 dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat, maka dia memenuhi syarat. Kemudian kita pilih lagi, coba K sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah 210 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, hasilnya adalah 360 derajat. Dan hasil penjumlahannya dengan 210 itu adalah 570 derajat. Nah, karena 570 derajat itu melebihi 360 derajat, maka nilai X-nya ini tidak memenuhi syarat. Karena sudah tidak memenuhi syarat untuk K sama dengan 1, maka tidak perlu lagi kita mengambil untuk K sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Karena untuk K sama dengan 1 saja sudah tidak memenuhi, apalagi kita ambil nilai K yang lebih besar lagi. Lanjut kita ke bentuk yang kedua. Kita kurangi terlebih dahulu 180 dengan 210, dapatlah hasilnya negatif 30 dengan satuannya adalah derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Lakukan hal yang sama
Dengan memilih K sama dengan 0, diperoleh X-nya sama dengan negatif 30 derajat. Karena X-nya itu paling kecil itu adalah bilangan yang lebih dari 180 derajat, dan negatif 30 derajat dikurang dari 180 derajat, maka dia tidak memenuhi syarat. Kemudian kita pilih lanjut K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, hasilnya 360 derajat. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 330 derajat. Di mana 330 derajat ini termasuk dalam interval nilai X yang ada pada soal, sehingga dia memenuhi. Coba kita pilih K sama dengan 2, apakah dia masih memenuhi? Kita cek sama-sama ya. 2 kali 360 derajat itu hasilnya adalah 720 derajat. Kemudian ditambahkan dengan negatif 30 derajat, hasilnya adalah 690 derajat. Yang mana sudutnya ini melebihi 360, sehingga dia tidak memenuhi. Maka dari sini dapat ditarik kesimpulan, himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X dikurangi 3 sin X dikurangi 2 sama dengan 0 itu adalah 210 derajat dan 330 derajat. Jadi kita cari nilai X yang keterangannya adalah M alias memenuhi. Sedangkan yang PM itu berarti dia bukan penyelesaiannya. Nah, itulah dia penyelesaian untuk contoh yang pertama. Lanjut kita untuk contoh yang kedua, dalam bentuk fungsinya adalah fungsi cos. Nah, 2 cos kuadrat X dikurangi 3 cos X dikurangi 1 dengan interval X-nya itu dari 0 sampai 2pi. Nah, di sini 0 dan 2pi-nya sama-sama ada tanda sama dengannya, berarti dia termasuk dalam himpunan nilai X-nya dalam penyelesaiannya. Nah, sekarang yang kita misalkan itu adalah fungsi cos-nya. Kita misalkan cos X sebagai P. Maka ketika ketemu cos kuadrat P, dia sama dengan P kuadrat. 3P sama dengan negatif 1. Kemudian kita nolkan ruas kanan, maka persamaannya akan menjadi 2P kuadrat dikurangi 3P ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Persamaan kuadrat itu akan diperoleh faktornya 2P dikurangi 1 dikalikan dengan P dikurangi 1. Maka pembuat nolnya atau akarnya ada 2. Yaitu 2P kurang 1 sama dengan 0, maka diperoleh nilai P-nya 1/2. Dan yang kedua, P dikurangi 1 sama dengan 0, maka nilai P-nya sama dengan 1. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, nilai maksimum dari P itu adalah cos dan sin itu adalah 1, maka ini bisa kita cari ketika kita ganti P-nya dengan cos X, ini bisa kita cari penyelesaiannya. Kemudian untuk P sama dengan setengah, karena setengah itu masih kurang dari 1, maka ini juga bisa kita selesaikan. Nah, gimana cara menyelesaikan persamaan kalau bentuknya adalah cos X sama dengan cos A? Penyelesaiannya ada 2 juga. Yang pertama, X sama dengan A ditambah K kali 2pi. Nah, sekarang satuannya bukan dalam bentuk derajat lagi, tapi dalam bentuk pi radian. Ya. Terus yang kedua, negatif A ditambah K kali 2pi. Itulah bentuk nilai X-nya atau penyelesaiannya. Sekarang kita selesaikan satu persatu dari cos X sama dengan 1/2. Cos X sama dengan 1/2. Nah, cos yang hasilnya 1/2 itu adalah cos pi per 3. Karena bentuknya sudah cos X sama dengan cos A dengan A-nya adalah pi per 3, maka penyelesaian yang pertama, X-nya itu sama dengan pi per 3 ditambah K kali 2pi. Sedangkan penyelesaian yang keduanya, X-nya itu adalah negatif A, negatif pi per 3 ditambah K kali 2pi.
Oke, kita selesaikan dari bentuk X sama dengan Pi per 3 tambah K kali 2Pi. Kita ganti K-nya dengan 0, maka kita peroleh nilai X-nya adalah Pi per 3. Karena Pi per 3 berada pada interval 0 sampai 2Pi, maka dia memenuhi. Kemudian K sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah Pi per 3 ditambah 1 kali 2Pi, ya 2Pi. Yang hasilnya ini adalah 7Pi per 3. Dimana kalau dicari hasilnya 7Pi per 3 itu melebihi 2Pi, sehingga dia tidak memenuhi. Lanjut ke bentuk yang X sama dengan negatif Pi per 3 ditambah K kali 2Pi. Kita pilih K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan negatif Pi per 3. Negatif Pi per 3 ini tidak berada pada interval X dari 0 sampai 2Pi, sehingga dia tidak memenuhi. Kemudian kita pilih K1, ternyata nilai X-nya adalah min Pi per 3 ditambah 2Pi, yang hasilnya adalah 5Pi per 3. Nah, ini dia memenuhi. Si kurang dari 2Pi ya. Kemudian kita pilih K sama dengan 2, maka X-nya sama dengan negatif Pi per 3 ditambah 2 kali 2Pi, yaitu adalah 4Pi. Kita jumlahkan, samakan penyebutnya, dan dapatlah hasilnya adalah 11Pi per 3. Nah, ini sudah melebihi 2Pi, sehingga dia tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi di sini cuma ada 2. Untuk yang pertama, bentuk cos X sama dengan 1 per 2. Itu ada X sama dengan 1 per 3, dan X sama dengan 5 per 3 Pi satuannya ya. Sekarang kita selesaikan bentuk yang kedua, yaitu cos X sama dengan 1. Cos yang hasilnya 1 itu adalah cos 0. Maka dengan menggunakan formula yang pertama, itu X-nya sama dengan 0 ditambah K kali 2Pi. Kita ganti K-nya sama dengan 0, maka diperoleh nilai X-nya sama dengan 0. Dan ini dia memenuhi syarat nilai X-nya. Kemudian K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan 0 ditambah 1 kali 2Pi, hasilnya adalah 2Pi. 0 tambah 2Pi ya tetap hasilnya 2Pi. Nah, ini juga memenuhi syarat. Kalau kita memilih K sama dengan 2, maka nilai X-nya sama dengan 0 ditambah 2 kali 2Pi adalah 4Pi. 0 tambah 4Pi ya hasilnya 4Pi. Karena dia melebihi 2Pi, maka dia tidak memenuhi syarat. Nah, untuk penyelesaian cos bentuk yang kedua itu adalah negatif A. Karena A-nya di sini 0 dan tidak ada nilai negatif 0, maka tidak perlu diselesaikan untuk bentuk yang kedua dari persamaan cos X sama dengan cos 0. Jadi cukup sampai di cos X sama dengan cos 0 dengan penyelesaian X sama dengan 0 ditambah K kali 2Pi. Nah, dari bentuk itu ada 2 juga penyelesaiannya, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2Pi. Sehingga dari sini kita dapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X dikurangi 3 cos X sama dengan negatif 1. Itu himpunan penyelesaiannya adalah, kita tulis dari yang terkecil dulu, yaitu 0, kemudian Pi per 3, dilanjutkan dengan 5Pi per 3, dan terakhir barulah 2Pi. Jadi inilah dia himpunan penyelesaiannya untuk contoh yang kedua. Next, ke contoh yang ketiga dalam bentuk tan, fungsi tan. Nah, di sini tidak langsung dia ternyata ada bentuk tan kuadratnya, melainkan ada bentuk sekan kuadrat. Bagaimana cara mengubah bentuk sekan kuadrat menjadi fungsi tan? Nah, itu kalian perlu mengingat lagi materi identitas trigonometri. Yang ada di kelas 10.
Nah, dasarnya itu, identitasnya adalah dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini adalah identitas dasar trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Nah, dengan melakukan manipulasi aljabar, kita bisa menentukan bentuk lain dari sekan kuadrat. Ingat, sekan itu adalah 1 per cos. Maka dengan jalan kita membagi setiap sukunya ini dengan cos kuadrat X, maka diperolehlah bentuk sin kuadrat per cos kuadrat, itu sama dengan tan kuadrat X, ditambah cos kuadrat dibagi cos kuadrat itu adalah 1, sama dengan 1 per cos tadi itu adalah sekan. Karena ini ada kuadrat, maka sekan kuadrat. Maka sekan kuadrat X itu bisa diganti dengan tan kuadrat X ditambah 1. Kita ubah dulu fungsi sekannya menjadi tan kuadrat X ditambah 1. Kemudian lanjutkan dengan fungsi yang lainnya, yaitu ditambah akar 3 tan X sama dengan 1. Nolkan ruas kanan, maka di ruas kiri persamaannya akan menjadi tan kuadrat X tambah 1 ditambah akar 3 tan X dikurangi 1 sama dengan 0. Tan kuadrat X dia tidak ada suku yang sejenis, kita tulis lagi, kemudian akar 3 tan X juga sama. Kemudian 1 dikurangi 1, ini hasilnya adalah 0, sehingga tidak ada konstantanya. Langsung sama dengan 0. Sehingga di ruas kiri fungsinya hanya tan kuadrat X ditambah akar 3 tan X. Ingat, interval untuk soal yang ketiga dari 0 sampai 180 derajat. Dan 0 dan 180 derajatnya termasuk dalam himpunan penyelesaiannya, ya. Karena ini ada tanda sama dengan. Jadi kalau nanti kita dapat nilai X-nya 0, berarti dia memenuhi. Kalau dapat nilai X-nya sama dengan 180 derajat, berarti dia memenuhi. Kalau misalkan ini tidak ada tanda sama dengannya, ketika kita ketemu 0 derajat dan 180 derajat, maka dia TM. Karena dia tidak ada pada interval. Nah, setelah itu sama, kita lakukan yang namanya permisalan. Yang kita misalkan di sini adalah fungsi tan X-nya sebagai P. Maka tan kuadrat X itu sama artinya dengan P kuadrat ditambah akar 3 kali tan X berarti akar 3P. Sama dengan 0. Nah, P kuadrat ini kan sama dengan P kali P. Jadi antara suku 1 dan suku kedua sama-sama memuat P, bisa dikeluarkan 1P-nya. P dikali berapa hasilnya P kuadrat? Ya dikalikan dengan P. P dikalikan berapa hasilnya akar 3P? Ya dikalikan dengan akar 3. Sehingga faktor dari P kuadrat tambah akar 3P itu adalah P dikali P tambah akar 3. Sehingga dari sini ada dua pembuat nolnya. Pertama P sama dengan 0, yang kedua P tambah akar 3 sama dengan 0, yang mengakibatkan P-nya sama dengan negatif akar 3. Nah, sekarang kita kembalikan lagi, P-nya itu siapa? P-nya itu adalah tan X. Maka tan X sama dengan 0. Kemudian yang kedua, P sama dengan negatif akar 3. Maka tan X sama dengan negatif akar 3. Nah, kita ingat lagi. Bagaimana cara penyelesaian bentuk fungsi tan? Kalau kita punya tan X sama dengan tan A derajat, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan contoh yang ketiga. Namun, pertama-tama kita harus buat di ruas kanannya juga sama-sama ada tan-nya, agar ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memuat fungsi tan. Oke, kita selesaikan dari tan X sama dengan 0. Tan berapa yang hasilnya 0? Ya, benar sekali. Tan 0 derajat. Berarti A derajatnya adalah 0 derajat. Maka penyelesaian dari bentuk ini adalah X sama dengan 0 derajat ditambah K kali 180 derajat.
Kita pilih K-nya sekarang 0, maka X-nya sama dengan 0 derajat. Jadi dia memenuhi syarat X yang ada pada soal. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan 0 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, yaitu 180 derajat. Jika dijumlahkan hasilnya tetap 180 derajat. Nah, ini dia memenuhi syarat juga untuk nilai X-nya. Coba kita ambil K sama dengan 2. Apakah dia masih memenuhi syarat? Kita ganti K-nya 2, berarti 2 kali 180 derajat, itu hasilnya adalah 360 derajat. Karena 360 derajat sudah melebihi 180 derajat, itu interval X yang ada pada soal, maka dia tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya ada 2 di sini. Yang pertama, X sama dengan 0. Yang kedua adalah 180 derajat. Sekarang kita selesaikan untuk persamaan tan X sama dengan negatif akar 3. Nah, tan yang hasilnya negatif akar 3 itu tidak lain adalah tan 120 derajat. Karena bentuknya sudah tan X sama dengan tan A derajat, maka tinggal diselesaikan. X-nya sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita ganti nilai K-nya dari K sama dengan 0, maka X-nya adalah 120 derajat. Ini memenuhi. Kemudian K sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah 120 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, hasilnya 180 derajat. Ketika dijumlahkan 180 derajat dan 210 derajat, hasilnya adalah 300 derajat. Nah, ini sudah melebihi 180 derajat, sehingga dia tidak memenuhi. Sehingga dibentuk tan X sama dengan negatif akar 3, penyelesaiannya hanya X sama dengan 120 derajat. Nah, kita kumpulkan sekarang yang memenuhi, itulah dia himpunan penyelesaian dari persamaan sekant kuadrat X ditambah akar 3 tan X sama dengan 1. Penyelesaiannya itu ada 3. Yaitu 0 derajat, 120 derajat, dan 180 derajat. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini tentang penyelesaian persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian dalam mengatasi permasalahan kalian saat menyelesaikan persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk kunjungi channel Kak Rosmath dan klik like kalau kalian suka dengan video pembelajaran ini. Jangan lupa di-share serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terupdate tentang pembelajaran matematika dari channel Kak Rosmath. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye!